Halo, perkenalkan saya Laurentia Gita Karisma Agung Raharjo dengan NIM 214060. Mohon izin untuk menyampaikan jawaban ujian tengah semester mata kuliah konseling kelompok. Yang pertama, perbedaan utama antara kategori kasus krisis center, problem center, dan growth center dalam konteks konseling kelompok yaitu sebagai berikut. Yang pertama, crisis center. Pendekatan ini digunakan untuk membantu konseli atau anggota kelompok yang sedang mengalami krisis pada setting kelompok. Krisis ini dapat diartikan sebagai peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga yang menyebabkan individu atau anggota kelompok tidak mampu mengatasi masalahnya sendiri. Pendekatan ini juga digunakan untuk membantu menangani peristiwa atau situasi yang harus segera diselesaikan. Misalnya, terdapat 3 laki-laki yang baru saja mengalami putus cinta dengan pacarnya. Mereka benar-benar sedih, marah, dan bingung harus bagaimana setelah ditinggalkan pacarnya. Hal ini menyebabkan mereka menjadi individu yang menarik diri dari teman dan anggota keluarganya. Beliau juga malas untuk kuliah dan tidak mau bekerja lagi. Yang kedua, problem center. Pendekatan ini digunakan untuk membantu konseli di dalam kelompok untuk memecahkan masalah secara efektif. Pendekatan ini berfokus pada permasalahan individu, namun sifat permasalahannya yang tidak begitu mendesak dan tidak menimbulkan krisis. Misalnya, sekelompok mahasiswa tingkat akhir yang sedang berjuang menyelesaikan tugas akhirnya. Mereka merasa kewalahan dengan beban dalam menyelesaikan tugasnya, kesulitan mengatur waktu, dan mengalami kesulitan dalam mencari topik penelitian mereka. Hal ini menyebabkan mereka stres, kecemasan, dan kurangnya motivasi. Yang ketiga, ada growth center, di mana pendekatan ini berfokus pada pengembangan potensi dan kekuatan individu. Pendekatan ini didasarkan pada setiap individu memiliki kapasitas untuk berkembang dan belajar, serta bahwa kelompok dapat menjadi wadah yang efektif untuk pertumbuhan dan perubahan positif. Pendekatan ini didesain dengan memperhatikan kebutuhan dan minat umum individu pada berbagai tahap perkembangan hidupnya. Misalnya, sekelompok siswa mengalami konflik dan kesulitan untuk berkomunikasi secara efektif satu sama lain. Hal ini menyebabkan pertengkaran, perselisihan, dan suasana belajar yang kurang nyaman. Pendekatan ini digunakan untuk membantu siswa memahami sumber konflik dan mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif sehingga siswa tersebut mampu menyelesaikan masalah mereka secara damai dan mampu menciptakan kondisi belajar yang kondusif. 2. Tahapan konseling kelompok secara umum yang dibagi menjadi 4. Yang pertama, tahap prakonseling. Tahap ini merupakan tahap persiapan sebelum konseling kelompok dilaksanakan. Pada tahap ini terdapat beberapa kegiatan, yaitu yang pertama menentukan tujuan konseling kelompok, memilih anggota kelompok yang memiliki kesamaan tujuan dan kebutuhan, selanjutnya menyiapkan materi yang sesuai dengan anggota kelompok, dan membuat kontrak atau aturan yang harus disepakati dan dipatuhi selama proses konseling kelompok berlangsung. Contohnya, konselor A akan mengadakan konseling kelompok untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan kepercayaan diri pada peserta didik. Konselor A terlebih dahulu menentukan tujuan pelaksanaan konseling, yaitu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mendengarkan aktif dan menyampaikan pendapat dengan jelas dan percaya diri. Kemudian, konselor A memilih 5 orang siswa yang memiliki kesulitan dalam berkomunikasi dan tidak percaya diri ketika berbicara di depan umum, berdasarkan hasil asesmen dan observasi. Setelah menentukan anggota, konselor menyiapkan materi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anggota kelompok. Terakhir, pada tahap ini, konselor membuat kontrak atau aturan yang harus disepakati bersama dengan anggota kelompok.
Yang kedua, tahap pembukaan. Pada tahap ini merupakan tahap awal pelaksanaan konseling kelompok yang mana setiap anggota kelompok harus saling mengenal satu sama lain dan membangun rasa saling percaya. Pada tahap ini, konselor membantu anggota kelompoknya untuk membangun rasa aman dan nyaman, menjalin hubungan dan saling percaya antar anggota kelompok, membentuk aturan yang berkaitan dengan partisipasi selama proses konseling kelompok berlangsung, dan menetapkan tujuan berlangsungnya konseling kelompok tersebut. Contohnya, pada sesi pertama berlangsungnya proses konseling kelompok, konselor memulai dengan membangun hubungan terapeutik, misalnya dengan ice breaking. Hal ini bertujuan juga untuk membantu mereka saling mengenal satu sama lain dan menciptakan ruang yang nyaman bagi anggota kelompok. Kemudian, anggota kelompok dan konselor menyepakati aturan selama proses konseling berlangsung. Misalnya aturan dalam hal mendengarkan dan saling menjaga kerahasiaan cerita. Yang ketiga yaitu tahap kerja, di mana tahap ini adalah tahap inti pelaksanaan konseling kelompok, yang mana pada tahap ini anggota kelompok fokus pada pembahasan tema yang telah disepakati sebelumnya. Pada tahap ini, konselor membantu anggota kelompok untuk bisa mengeksplorasi masalah yang dihadapinya. Berbagai pengalaman dan perasaan, saling memberi dukungan dan umpan balik, serta mengembangkan solusi yang efektif. Contohnya, pada tahap ini, konselor memfasilitasi anggotanya untuk berbagi pengalaman dan perasaan mereka dengan terbuka dan tidak saling menyalahkan dalam memberikan umpan balik. Selain itu, konselor dan anggota konseling mengembangkan kemampuan atau strategi baru untuk bisa berkomunikasi dengan baik dan percaya diri ketika di depan umum. Dan tahap terakhir yaitu tahap penutup. Pada tahap ini merupakan tahap akhir pada proses konseling kelompok, yang mana pada tahap ini seluruh anggota kelompok harus berefleksi terhadap proses konseling kelompok yang sudah berlangsung dan membuat rencana baru untuk masa depannya. Pada tahap ini, konselor berperan untuk membantu para anggotanya merangkum apa yang didapat selama proses konseling kelompok berlangsung. Selain itu juga mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai anggota kelompok, membuat rencana baru, dan menyampaikan umpan balik kepada konselor atas proses konseling kelompok. Contohnya, konselor A membantu merangkum apa yang mereka dapat selama proses konseling kelompok berlangsung, tentang bagaimana berkomunikasi yang baik dan percaya diri ketika di depan umum. Anggota kelompok kemudian mengevaluasi progres yang sudah mereka dapat dan membuat rencana baru untuk menerapkan strategi yang sudah dipelajari. Misalnya dengan belajar bicara di depan kaca dan banyak berdinamika di dalam tim kecil. Yang terakhir, para anggota kelompok dapat memberikan umpan balik kepada konselor tentang proses konseling kelompok yang sudah berlangsung. Nomor 3, karakteristik kepribadian yang harus dimiliki oleh konselor dalam konseling kelompok adalah nilai-nilai karakter yang harus dimiliki oleh seorang konselor konseling kelompok yang dapat mempengaruhi cara interaksi mereka dengan anggota kelompoknya dan membantu mereka dalam melaksanakan proses konseling kelompok. Karakteristik kepribadian konselor ini mencakup berbagai aspek, misalnya empati, keterbukaan, keterampilan berkomunikasi, keterampilan dalam mengelola emosi, dan lain sebagainya. Karakteristik kepribadian ini penting dimiliki oleh seorang konselor konseling kelompok, karena dengan memiliki karakteristik kepribadian yang positif, dapat membantu mereka dalam membantu konseli atau anggota kelompoknya untuk merasa aman, nyaman, dan percaya
serta mampu membantu meningkatkan partisipasi dan interaksi dengan konseli atau anggota kelompok, dan menciptakan pengalaman konseling kelompok yang efektif. Nomor 4, perbedaan pendekatan terapi realitas, behavior, REBT, DIIA dalam konseling kelompok adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan terapi realitas merupakan pendekatan yang berfokus pada membantu konseli atau anggota konseling kelompok dalam menerima kenyataan dan bertanggung jawab atas pilihan dan perilaku yang mereka lakukan. Contoh kasusnya adalah sekelompok peserta didik SMA kelas 12 mengalami kesulitan dalam menghadapi tekanan akademik. Melalui konseling kelompok dengan pendekatan realitas ini, mereka akan dibantu mengidentifikasi realitas dari situasi tekanan akademik yang mereka alami. Kemudian, para anggota kelompok didorong untuk menerima bahwa tekanan akademik yang mereka alami ini merupakan pengalaman normal yang harus mereka jalani sebagai peserta didik SMA yang sebentar lagi lulus. Pada kasus ini, konselor dapat membantu anggota kelompok untuk mengungkapkan sikap mereka dalam menghadapi tekanan akademik dengan cara-cara lain yang lebih efektif dan menyusun strategi penyesuaian diri yang sesuai dengan realitas yang mereka alami. Yang kedua, terapi behavior, yang merupakan pendekatan yang berfokus pada modifikasi atau perubahan perilaku yang tidak diinginkan melalui penguatan positif dan negatif, serta pembentukan pola perilaku baru. Contoh kasusnya adalah seorang konselor A melakukan konseling kelompok bersama sekelompok anggota remaja yang mengalami kecemasan sosial dalam berinteraksi dengan orang lain di lingkungan sosial. Pada tahap awal, konselor perlu mengamati perilaku anggota kelompok yang menunjukkan gejala kecemasan sosial, seperti menarik diri dari interaksi sosial dan menunjukkan respon ketegangan akibat berada di ruang publik. Selanjutnya, konselor membantu anggota kelompok untuk dapat mengidentifikasi situasi yang memicu kecemasan sosial yang mereka alami. Misalnya, seperti berbicara di depan umum dan berinteraksi dengan orang asing. Setelah mengidentifikasi situasi yang memicu kecemasan sosial ini, konselor membantu anggota kelompok untuk mengidentifikasi perilaku sosial yang ingin diberikan penguatan positif. Ketika mereka menunjukkan perilaku tersebut, misalnya dengan memberikan pujian saat berhasil mengatasi kecemasan dan berpartisipasi dalam dinamika kelompok. Selanjutnya, konselor dapat memandu anggota kelompok untuk secara bertahap dikenalkan pada situasi yang paling sedikit menimbulkan kecemasan hingga situasi yang paling menimbulkan kecemasan. Lalu, konselor dapat menggunakan teknik model dengan memperagakan perilaku sosial yang diinginkan kepada anggota kelompoknya, sehingga mereka dapat meniru dan mengadaptasinya pada kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, anggota kelompok dilatih dalam pengembangan keterampilan sosial yang diperlukan, misalnya melalui percakapan atau menanggapi umpan balik secara positif. Yang ketiga, teknik RBT adalah pendekatan yang menekankan pentingnya mengidentifikasi dan mengubah keyakinan atau pemikiran-pemikiran irasional yang mendasari emosi negatif dan perilaku maladaptif anggota kelompok. Contoh kasusnya yaitu adalah sekelompok mahasiswa baru mengalami kecemasan sosial dalam situasi pertemuan sosial, dan mereka dikumpulkan untuk melakukan proses konseling kelompok bersama konselor B. Pada proses konseling kelompok ini, konselor membantu anggota kelompok untuk mengidentifikasi pemikiran-pemikiran irasional yang menyebabkan mereka mengalami kecemasan sosial. Misalnya ada yang berpikir bahwa jika ia melakukan kesalahan di depan orang lain, maka ia akan dihakimi. Selanjutnya, anggota kelompok dibantu oleh konselor untuk menguji kebenaran pemikiran-pemikiran tersebut dan menemukan bukti yang mendukung atau menentang pemikiran-pemikiran tersebut. Selanjutnya, konselor membantu anggota kelompok dalam mengganti pemikiran irasional tersebut dengan pemikiran yang lebih realistis dan rasional.
Misalnya mengganti pemikiran tersebut dengan pemikiran bahwa melakukan kesalahan adalah hal wajar dan tidak akan mendapatkan penilaian yang buruk dari orang lain. Setelah mengganti pemikiran lebih realistis, anggota kelompok didorong untuk menguji pemikiran baru mereka dengan berpartisipasi dalam situasi sosial tertentu yang menantang, misalnya pada diskusi kelompok. Pada tahap ini, konselor juga harus memberikan dukungan dan umpan balik yang positif saat anggota kelompok berhasil mengatasi kecemasan mereka, serta memberikan penguatan positif untuk memperkuat perilaku yang lebih adaptif. Yang terakhir, DIIA, yang merupakan pendekatan yang berfokus untuk membantu anggota kelompok dalam pembuatan keputusan yang lebih efektif dan membantu anggota kelompok dalam memahami dan mengatasi permasalahan adaptasi. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan interview pada anggota kelompok secara individual. Contoh kasusnya, konselor konselor C melakukan konseling kelompok untuk membantu sekelompok mahasiswa yang merasa kebingungan dan kehilangan arah dalam hidupnya setelah lulus dari perguruan tinggi. Pada konseling kelompok ini, konselor membantu anggota kelompok untuk mengeksplorasi pertanyaan tentang makna hidup, tujuan, dan nilai-nilai yang penting bagi mereka, dan mendorong anggota kelompok untuk merefleksikan apa yang benar-benar mereka inginkan dalam hidupnya. Lalu, anggota kelompok didorong untuk menghadapi krisis eksistensial mereka secara langsung, merenungkan tentang kematian, kebebasan, dan tanggung jawab, serta menemukan cara untuk membuat pilihan yang paling bermakna bagi mereka. Kemudian, konselor menggunakan pendekatan yang berbeda, seperti terapi eksistensial, dinamis, dan berorientasi pada kebutuhan individu sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik individu dalam kelompok tersebut. Mereka menggabungkan elemen-elemen dari berbagai pendekatan ini untuk menciptakan pendekatan yang terintegrasi dan komprehensif. Anggota kelompok didorong untuk melihat krisis eksistensial mereka sebagai peluang untuk pertumbuhan pribadi dan perkembangan, bukan sebagai hambatan atau kegagalan. Mereka diberi dukungan untuk mengeksplorasi potensi mereka dan membuat perubahan yang positif dalam hidup mereka. Pada tahap akhir, konselor dapat membantu anggota kelompok untuk menerima keterbatasan manusia dan ketidakpastian dalam hidupnya, serta belajar bagaimana menghadapinya dengan bijaksana dan penuh martabat.